Pesawat bertenaga karet gelang adalah salah satu bentuk penerbangan bertenaga yang paling sederhana. Dengan hanya memutar karet elastis, banyak energi potensial dapat disimpan, yang setelah dilepaskan dapat menghasilkan dorongan yang cukup untuk terbang. Baru-baru ini saya membeli pesawat mainan kecil dari busa yang bisa diisi dayanya dalam waktu kurang dari 10 detik untuk menggerakkan motor listrik kecil. Cara kerjanya adalah pesawat ini memiliki superkapasitor kecil di dalamnya yang menyimpan energi potensial seperti karet gelang, yang kemudian digunakan untuk menggerakkan motor saat terbang. Tapi bukankah akan keren jika pesawat ini bisa diisi dayanya dengan tangan? Untuk melakukan itu, kita perlu membuat generator engkol tangan untuk mengisi superkapasitor tersebut. Jadi saya mulai dengan mencetak rotor menggunakan printer 3 dimensi yang bisa saya pasangi beberapa magnet, dengan kutub magnet yang bergantian di sekeliling lingkarannya. Dan rotor ini bisa dipasang pada poros dengan bantalan, sehingga bisa berputar. Lalu, sebuah kumparan bisa dibuat dengan melilitkan kawat tembaga tipis di sekitar cetakan yang akan pas di antara dua rotor magnet. Jadi, saat magnet-magnet dengan kutub bergantian berputar, medan magnet di dalam kumparan berubah dengan cepat, menghasilkan arus bolak-balik yang muncul di multimeter sebagai tegangan. Tapi, untuk menghasilkan lebih dari 4 volt, kita perlu meningkatkan kecepatan putaran rotor. Jadi saya membuat sebuah rumah untuk generatornya, yang memungkinkan saya memasang sebuah roda gigi ke lengan engkol. Rasio roda gigi ini berarti saya bisa memberikan banyak torsi pada kecepatannya lebih lambat, dan magnetnya akan berputar pada kecepatan yang jauh lebih tinggi. Dan sekarang saya bisa menghasilkan lebih dari 7 volt. Untuk meningkatkan tegangan ini lebih jauh, saya melilit 7 kumparan lagi dan menempelkannya ke dudukan tengah. Kemudian, kumparan-kumparan itu bisa disolder dengan 2 secara seri dan 4 secara paralel agar mudah-mudahan dapat menggandakan tegangan keluaran dan meningkatkan arus keluarannya. Satu-satunya masalah dengan generator yang sekarang ini adalah ia menghasilkan arus bolak-balik karena kutub magnet yang bergantian. Jadi, saya menyolder beberapa dioda untuk membuat penyarah jembatan penuh, yang akan mengubah arus bolak-balik dari kumparan menjadi arus searah pada keluaran. Dan sekarang kita bisa menghasilkan sekitar 17 volt yang seharusnya cukup untuk proyek ini. Ngomong-ngomong, kalau kamu ingin melihat lebih banyak info tentang generator engkol tangan ini, saya sudah membuat video di channel kedua saya yang berisi lebih banyak informasi tentang bagaimana magnet menghasilkan arus bolak-balik dan bagaimana penyarah jembatan penuh bekerja untuk mengubah AC menjadi DC. Saya akan taruh linknya di deskripsi di bawah atau akan muncul di akhir video ini. Untuk mengisi daya pesawat kapasitor kecil, pertama saya membongkar paket pengisi daya baterai dan menggunakan konektornya untuk membuat adaptor bagi generatornya. Lalu saya bisa mulai mengengkolnya seolah-olah itu pesawat bertenaga karet. Hanya saja, kali ini hanya butuh 9 putaran engkol untuk mengisi daya sepenuhnya. Baiklah, mari kita lihat seberapa baik pesawat mini superkapasitor ini bekerja. Cukup isi dayanya sebentar. Dan ini dia, sudah mencapai 3 volt dan siap. Wah, itu lebih jauh dari yang saya perkirakan. Benar, saya sudah memberikan sedikit trim kemudi agar mudah-mudahan pesawatnya berputar dalam lingkaran, bukan malah menghilang ke kejauhan. Dan mari kita isi dayanya, lihat apakah kita bisa mendapatkan waktu terbang yang lumayan dengan benda ini. Baik, saya akan mencoba merekam dengan kamera. Oh, pendaratan yang bagus. Sangat keren melihat pesawat kecil ini terisi daya hanya dengan memutar engkol tangan selama beberapa detik. Tapi seperti yang mungkin bisa kamu lihat, generator engkol tangan ini terlalu kuat untuk mainan sekecil ini. Jadi, mari kita buat pesawat yang lebih besar. Ini adalah superkapasitor 3 volt 100 farad. Tapi, apa artinya itu? Nah, ini adalah baterai lithium dengan ukuran yang mirip, dan meskipun keduanya menyimpan energi listrik, cara mereka melakukannya sangat berbeda. Kapasitor ini bisa menyimpan sekitar 0,125 watt jam, tapi baterai bisa menyimpan sekitar 10 watt jam, yang berarti sekitar 80 kali lebih banyak. Kapasitor ini lebih ringan daripada baterai, tapi tetap saja buruk dalam hal kerapatan energi. Tapi keunggulan superkapasitor dibandingkan baterai adalah kecepatan pengisian dan pengosongan dayanya yang sangat cepat, karena energi disimpan sebagai muatan di antara dua plat konduktif. Berbeda dengan penyimpanan kimia pada baterai.
Ini juga berarti bahwa kapasitor jauh lebih mudah diisi dayanya, karena baterai litium memerlukan pengelolaan muatan, arus, dan tegangan yang sangat hati-hati untuk mencegahnya terbakar. Sedangkan selama superkapasitor tidak melebihi tegangan maksimumnya, ia seharusnya bisa diisi daya dari sumber listrik apapun, sehingga sangat cocok untuk diisi dari generator engkol tangan. Satu-satunya masalah adalah superkapasitor memiliki tegangan maksimum yang rendah, hanya 3 volt. Jadi saya akan menggunakan 6 buah. Dengan merekatkan superkapasitor bersama-sama, saya bisa menyoldernya secara seri untuk meningkatkan tegangan maksimumnya menjadi 18 volt. Ini memang mengurangi total kapasitansi dari rangkaian, tapi energi yang tersimpan sekarang menjadi 0,75 watt jam. Dan dengan menyoldernya secara seri, berarti diperlukan kabel balance untuk mengatur tegangan pada setiap superkapasitor agar mencegah kegagalan akibat tegangan berlebih. Kemudian mereka bisa dikemas dengan penutup ujung hasil cetak 3 dimensi dan heat shrink untuk perlindungan sebelum menyolder konektor daya untuk pengisian dan pengosongan. Jadi sekarang kita punya paket superkapasitor yang beratnya 166 gram dan memiliki kapasitas penyimpanan energi yang sama dengan baterai kancing 3 gram ini. Tapi saya yakin benda kecil ini akan terbakar jika harus menyamai daya keluaran dari kapasitor. Mari kita buat pesawat dengan benda ini sebagai intinya. Saya mulai dengan memodelkan superkapasitor di Onshape, yaitu program CAD berbasis cloud yang berjalan di peramban web Anda. Dan ini memungkinkan saya untuk merancang badan pesawat yang aerodinamis di sekitar kapasitor, yang bisa dicetak 3 dimensi setidaknya sampai proses pencetakannya gagal. Badan pesawat ini dirancang agar motor dapat dipasang di bagian depan. Tetapi area permukaan yang kecil menyebabkan hasil cetakan terlepas dari plat pencetak. Meskipun setidaknya saya mendapatkan dimensi superkapasitor dengan benar karena mereka pas sempurna di dalamnya. Jadi saya mencetak ulang desain baru dengan area hidung yang lebih besar pada plat pencetak, dan hasil cetaknya berhasil. Tapi saat ini hidung yang lebih besar ini tidak terlalu aerodinamis. Jadi saya membuat penutup ini yang menciptakan transisi yang mulus antara motor dan badan pesawat serta menyembunyikan semua kabel. Lalu saya memasang semua perlengkapan radio kontrol dan pengatur kecepatan untuk motor sebelum memasukkan paket superkapasitor yang memakan sebagian besar ruang badan pesawat. Oke, mari kita lihat apakah kita bisa mengisi daya superkapasitor untuk menjalankan semua perlengkapan radio kontrol dan memberi daya pada motor. Jadi pertama-tama colokkan generator dan mulai memutarnya. Baik, saya sudah mengisi daya kapasitor hingga 8 volt, yang mana itu sedikit di bawah setengah dari tegangan kerja maksimumnya. Jadi, cabut generatornya, lalu sambungkan kapasitor ke pengendali motor, dan semuanya seharusnya akan menyala. Sekarang, jika saya menggerakkan tuas gas, motornya seharusnya berputar. Sempurna, benar. Sekarang, mari kita periksa perlengkapan radio kontrol di bagian belakang. Semua servo bergerak dengan baik. Sekarang yang ingin saya lakukan adalah memeriksa pada tegangan berapa motor kehabisan daya karena servo dan perlengkapan radio kontrol berjalan minimal pada 5 volt. Jadi, jika ini berjalan dan menguras kapasitor hingga di bawah 5 volt, saya akan kehilangan kendali atas pesawat. Jadi, semoga itu tidak terjadi. Oke, jadi ini adalah tegangan kapasitor saat ini, dan seperti yang bisa Anda lihat, mereka turun sekitar 0,01 volt setiap detik atau lebih, yang hanya menjalankan perlengkapan radio kontrol. Tapi, mari kita nyalakan motornya dan lihat seberapa cepat tegangannya turun. Oke, sepertinya semuanya mati ketika tegangannya mencapai sekitar 6,5 volt. Jadi pertanyaannya, apakah servonya masih bergerak? Sepertinya masih bergerak, itu bagus. Saya tidak yakin berapa banyak waktu yang saya punya. Jadi misalnya, jika kita terbang sangat tinggi menggunakan motor lalu mati pada 6,5 volt, berapa banyak waktu yang kita miliki untuk meluncur turun kembali sebelum kita kehilangan kendali? Kita baru saja turun di bawah 5 volt dan radionya mulai kacau karena kehilangan sinyal. Jadi ya, 5 volt itu jelas batas tegangan minimum. Jadi aku rasa aku masih bisa tetap mengendalikan pesawat sampai pesawat ini mendarat. Semoga berhasil.
Untuk sayap dan ekor pesawat, aku memutuskan untuk menggunakan kembali apa yang sudah kubuat untuk proyek pesawat tenaga udara sebelumnya. Karena mereka ringan, efisien, dan butuh waktu lama untuk membuatnya, jadi ini akan menghemat biaya dan waktu untuk proyek ini. Ini cukup dijepitkan ke badan pesawat baru dan kabel-kabelnya bisa dipasang untuk kendali ekor. Akhirnya, saya memasang baling-baling lipat ke motor untuk mencegah kerusakan saat mendarat. Dan sekarang sudah siap untuk diuji. Jadi, mari kita colokkan ini ke generator. Dan mulai memutarnya. Baiklah, cabut steker generatornya. Uji terbang pertama pesawat superkapasitor. Oh, sempurna. Ini punya banyak tenaga. Tapi aku sudah bisa merasakan tenaganya mulai berkurang. Rasanya seperti akan mati kapan saja sekarang. Mari kita coba naikkan ketinggian. Baiklah, jadi aku akan mengurangi throttle di sini demi keamanan dan melihat seberapa baik pesawat ini meluncur. Yah, baling-balingnya masih berputar. Oh. Yah, itu berjalan lebih baik dari yang aku harapkan. Kondisinya benar-benar buruk. Benar, mari kita isi dayanya dan coba uji terbang lagi, kurasa. Dan naikkan gasnya. Aku mungkin akan melihat seberapa tinggi aku bisa menerbangkannya di uji coba ini. Dan kemudian kita bisa meluncur turun kembali. Oke, mesinnya baru saja mati. Agak mengganggu bahwa baling-baling yang berputar bebas itu justru menambah hambatan pesawat cukup banyak. Mari kita coba satu putaran lagi, lalu kita akan mendarat. Bagus. Baling-baling lipat itu memang sangat berguna untuk melindungi baling-baling dan hidung pesawat. Berfungsi sangat baik. Jadi, dengan waktu pengisian menggunakan engkol tangan sedikit lebih dari 2 menit, pesawat superkapasitor ini dapat mempertahankan penerbangan bertenaga secara konstan selama kurang dari 2 menit. Oleh karena itu, dengan mengengkol sedikit lebih cepat dan kondisi penerbangan yang lebih baik, seharusnya pesawat ini mampu mencapai rasio 1:1 antara waktu engkol tangan dan waktu terbang, yang menurut saya cukup keren. Itu pas sekali, dayanya habis tepat saat pesawat berada di depan kamera. Menurut saya, menerapkan teori ke dalam aplikasi praktis sangat menarik, seperti di proyek ini. Tapi membangun proyek seperti ini tidaklah mudah. Namun, Brilliant bisa membantu jika Anda ingin belajar matematika, data science, dan ilmu komputer secara interaktif, serta ribuan pelajaran lainnya dari topik dasar hingga lanjutan. Saya selalu percaya bahwa cara terbaik untuk mempelajari suatu topik adalah dengan menerapkannya pada sesuatu di mana Anda bisa melihat hasilnya. Dan interaktivitas dari pelajaran Brilliant benar-benar membantu untuk mencapai hal ini. Seperti mempelajari bagaimana ponsel Anda menggunakan waktu dari satelit untuk menentukan posisi Anda secara tepat di bumi, atau bahkan belajar bagaimana memprogram sebuah rover Mars. Brilliant siap membantu Anda. Jadi, jika ini terdengar menarik bagi Anda bisa mulai mencoba gratis selama 30 hari penuh dengan mengunjungi brilliant.org/Tom Stanton. Dan 200 orang pertama yang mendaftar akan mendapatkan diskon 20% untuk langganan tahunan premium. Jadi, silahkan cek Brilliant melalui tautan di deskripsi di bawah ini.